figur yang bakal gua review ini tuh mirip sama sama suaminya si Inul ya, si Mas Adam. Jadi seperti apa figurnya? Yuk langsung kita cari tahu saja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah barang yang tidak bermanfaat lagi teman-teman. Jadi barang apa yang akan gue review hari ini? Ya benar saja, itu adalah action figure. Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini? Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gua review hari ini adalah SH Figuart Bandai Ultra Death dari Ultraman Rising. Jadi seperti apa figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi yang akan gue review hari ini adalah SH Figuart atau lebih dikenal dengan nama SHF, keluaran dari lini Bandai ya. Dan ini adalah karakter Ultra Death dari filmnya Netflix Ultraman Rising teman-teman. Dan ini adalah Ultraman pertama yang gue punya ya, karena memang entah kenapa gue tertarik karena bentuknya yang sangat unik nih konsep sama Ultraman-nya. Dan ini tuh kalau dapat kayak gini biasanya ini tuh adalah yang versi limited edition biasanya yang dapat box coklat ini ya. Nah biar nggak makin penasaran, langsung kita bongkar saja isinya. Pertama kita buka dari sebelah sini. Serot. Bentar, ini susah kali ini bukannya. Serot. Bisa kelihatan langsung figurnya, lucu kali ya. Nah ini dia tampilan box dalamnya. Kalian bisa melihat langsung kelihatan bentuk Ultraman-nya yang sangat unik sekali. Jadi ini adalah salah satu kenapa faktor yang terbesar kenapa gua beli figur ini teman-teman. Biasanya kan orang kalau beli Ultraman ya suka yang figur yang ya Ultraman yang seutuhnya, yang keren, yang proporsinya pas. Gua malah beli yang kayak ginian dong ya. Dan kalian bisa lihat di sebelah sini ada tulisannya Netflix, karena memang film ini ditayangkan khusus buat di Netflix aja teman-teman. Dan ini gua juga udah nonton filmnya dan gua suka banget filmnya, makanya gua tertarik buat beli mainannya. Karena konsep Ultraman di film itu tuh back to basic teman-teman. Jadi dia nggak pakai ala-ala pose-pose henshin dan gimmick-gimmick alat-alat untuk berubah ya. Jadi dia back to Ultraman yang versi original ya. Jadi kalau dia pengen berubah ya tinggal berubah aja kayak gitu teman-teman. Dan ceritanya juga ya lumayan oke menurut gua, cocok banget buat gua ya. Dan yang paling gua tertarik di sini adalah bentuk Ultraman-nya, dan ini adalah Ultra Death-nya, yaitu bapaknya si Ultraman. Nah Ultraman-nya sendiri dia tuh kurus ceking kayak teman-teman ya. Apakah gua perlu membeli Ultraman-nya yang versi si Kenji-nya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, daripada makin penasaran, langsung kita buka saja figurnya. Dapat apa aja ya? Serot. Dan seperti biasa yang Bandai yang versi baru, dia manual instruksinya nggak dapat ya, tapi dia ditaruh di sebelah sini untuk mengurangi penggunaan kertas dan biar harganya agak makin turun dikit. Tapi kalau dibilang turun dikit ya kok makin mahal juga ya setiap tahun ya harganya ya. Jadi ya intinya kayak gitulah ya. Nah kita langsung buka ya. Wow, kita buka. Ini gue beli kondisi baru ya. Nah seperti ini ya, masih ada apa nih plastiknya. Kita lantik dulu. Nah kita kukuhkan dia menjadi mainan second. Oke. Kalian lihat dari bentuknya teman-teman ya, ini kayak Mas Adam si Inul teman-teman. Ini lihat nih bentuknya, lucu kali tuh. Nah di sini kita dapat 4 pasang tangan ya, pengganti tangan, dan 1 tangan kiri yang kita lihat nanti ya. Pertama di sini kita dapat yang tangan yang mau terbang kayak gini ya. Yang kedua dapat tangan yang kayak gini, yang ketiga kayak gini, dan yang keempat tangannya kayak gini. Apa ini bang maksudnya tangan gini ya? Ya pokoknya intinya itulah ya, susah kali nyebutnya karena dia memang mirip-mirip tuh bentuk tangannya tuh ya, mirip-mirip bentuknya. Dan di sini kita dapat ini apa lah ini ya, ini kayaknya dia bentuknya kayak energi kayak gini. Ini apalah ya, gua nggak ngerti nih apalah ini. Oh ini kayaknya ini deh, tangan ini, tangan waktu dia ngeluarin Specium Kozennya. Nah kayak gini teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat di sebelah sini apa nih? Nah, iya KL. Kayaknya ini tangan deh ya.
Cuma di sini karena dia bahasanya Jepang, saya tidak mengerti apa yang dia tulis di sini ya. Jadi kayaknya ini tangan ya. Nah, terus kita dapat di sini ini nih, color timernya si Ultraman dan satu tangan kayak gini. Ini tangan apa sih? Nah, kayak gini. Ya, intinya tuh tangannya tuh mirip-mirip ya. Ini kan dapat satu nih ya. Nih satu tangan ini. Nah, terus ini dapat satu tangan ini lagi tuh. Mirip-mirip. Noh, mirip-mirip ya. Jadi ya udahlah ya. Selanjutnya kita dapat pengganti mata kayak gini. Bedanya apa, Bang? Nah, pertama ya, yang ini matanya ada yang sebelah sini tuh agak menghadap ke apa? Ke atas kanan kayak gitu. Nah, yang ini dia matanya ke bawah kayak gitu, teman-teman. Nggak begitu kelihatan sih ya. Nah, untuk cara pasangnya itu gampang kali ya. Tinggal kalian cabut aja kepalanya seperti ini. Nah, langsung kepalanya kayak gini ya. Nah, ini tinggal kalian cabut aja di bagian sini. Nah, terus kita pasang sesuai dengan porosnya. Dan kita pasang lagi wajahnya pelan-pelan seperti ini. Nah, jadi dia agak ngelirik ke kanan kayak gitu ceritanya ya tuh. Dan yang terakhir kita mendapatkan Specium Cousin ya. Jadi ini adalah serangan Ultraman yang sangat ikonik sekali. Dan ini adalah part tambahan kalau kalian punya Ultraman yang ini. Nah, Ultramannya si Kenji-nya ini. Nah, ini terpisah nih. Kalau kalian mau pakai ini, kalian kudu beli ini biar bisa dipakainya si Kenji, teman-teman ya. Cuma ini udah gua tes, ini juga sebenarnya bisa dipakai di Ultraman ini bisa, teman-teman ya. Bedanya ini kan kalau si Kenji ada ini ya, ada apa namanya tuh part merahnya tuh ada di sini. Nah, kalau yang ini dia nggak ada part merahnya. Cuma ini tetap bisa pakai di sini, teman-teman. Kita coba ya. Nah kayak gini, teman-teman. Jadi tetap bisa dipakai sebenarnya tuh. Cuma ininya agak aneh sih ya, karena nggak pas kayak gitu. Tapi ini tetap bisa dipakai nih. Nah, sinar penghancur. Bip, 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 bip. Dan inilah dia karakter yang akan gua review hari ini adalah si Mas Adam. Sekarang kita bahas untuk detail di figur ini. Pertama, kalian bisa melihat untuk di bagian head sculpt-nya ini benar-benar bagus sekali ya. Kalian bisa melihat di bagian matanya ini tuh ada bagian yang transparan kayak gitu dan kelihatan di dalamnya. Ada juga jaring-jaringnya kayak gitu di bagian mata yang menambah estetika dari figur ini. Dan salah satu faktor utama di figur ini karena ini adalah pertama kalinya Ultraman yang ada kumisnya. Kalian bisa melihat kumisnya itu sangat bagus sekali ya. Mirip-mirip sama Mas Adam ya. Catnya itu metallic silver kayak gitu. Kelihatan mewah sekali figurnya. Untuk di bagian badannya ini bener-bener bagus banget, clean banget catnya, nggak ada yang luber atau apa ya. Terutama di bagian yang warna merahnya ini, merahnya sangat menyala sekali ya bangku. Di bagian sini color timernya juga dibuat dengan sangat rapi, nggak ada cat yang meluber sama sekali. Ini bener-bener bagus ya. Dan catnya itu dia shiny kayak gitu, teman-teman ya, kayak permen kayak gitulah. Ini bener-bener bagus banget sih. Cuma ya yang gua takutkan kalau dia figurnya yang warnanya silver metallic kayak gini ya, takutnya tuh lama-kelamaan atau kalau kalian sering-sering pegang itu bakal ngelupas, teman-teman. Nah, itu aja sih ya salah satu yang perlu kalian perhatiin ya. Dan ada satu minus di figur ini yang sebenarnya cukup gua sayangkan, yaitu bagian ini, diafragmanya ini dia terlalu ketat sama bagian perutnya, teman-teman, yang mengakibatkan kalau kalian gerakin, kalian bisa melihat ada lecet di bagian sini. Kelihatan nggak ya? Tuh, karena ini dia terlalu deket kayak gitu sama ini jaraknya. Jadi kalau kalian gerakin, dia bakal kegores kayak gitu. Itu adalah minus yang sangat, wah, ini menurut gua parah sih ya. Harusnya ini dibikin jaraknya yang lebih banyak lagi, teman-teman, nggak kayak gini. Tapi kalau kalian tutupin kayak gini sih nggak kelihatan. Cuma kalau kalian buka kayak gini, ini baret semua, teman-teman. Itu adalah salah satu kekurangan yang menurut gua paling besar di figur ini, teman-teman. Dan ini sangat ringkih sekali, terutama di bagian kakinya ya. Untuk di bagian lututnya ini kalau kalian gerakin harus hati-hati karena takut patah. Ini pas gua pegang feel-nya tuh sangat ringkih dan tipis. Terutama di bagian ini nih. Ini yang paling tipis nih, di bagian ini. Jadi memang kalian harus hati-hati mainin figur ini. Tapi untuk soal detail, cat ini benar-benar bagus sih. Salah satu figur Ultraman yang menurut gua secara looks bener-bener clean dan bagus banget. Nah, ini satu lagi nih. Ini kan kita dapat color timer ya. Kalau yang versi dia udah mau ting tung, yang udah mau sekarat gitu. Ini tuh dia susah kali, teman-teman, bukanya. Nah, ini kalau kuku gua kan kecil nih ya. Jadi kalau mau congkel-congkel itu takutnya dia untuk di bagian catnya itu takut ngelupas, teman-teman. Jadi dia juga susah kali nih. Jadi memang harus dicongkel tuh. Ini jadi
ini bahannya kecil ya. Tapi sebenarnya bukanya susah, cuma karena kuku gua kecil dan gua nggak mau congkel, takutnya dia rusak, teman-teman ya. Takut jatuh, takut hilang kayak gitu. Jadi nggak gua saranin kalau kalian mau ganti-ganti. Nah, ini dia udah jadi warna pink ini, teman-teman. Sekarang gua mau cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama, untuk di bagian kepalanya dia bisa noleh ke kiri. Ini lepas, ini gampang lepas ya teman-teman ya, ini gampang kali lepas tuh. Nah, jadi harus hati-hati ya. Jadi untuk kepalanya dia bisa noleh ke kiri kayak gini, noleh ke kanan. Ini agak seret banget ya, harus hati-hati. Kayak gini ya, bisa diputar-putar kayak gini. Kepalanya dia bisa ke atas segini jauh banyak kali dan ke bawah seperti ini banyak kali karena dia ada dua artikulasi. Pertama di bagian leher di bagian sini dan di bagian sini. Ada butterfly joint di sebelah sini. Tangannya bisa diangkat sampai segini jauh, ke depan segini jauh, ke belakang segini jauh. Bicepnya bisa diputar. Double joint di bagian sini. Pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini, bisa ke atas dan ke bawah. Diafragmanya bisa ke kiri sedikit, ke kanan sedikit banget, ke depan segini jauh dan ke belakang. Wow, banyak banget. Ini lepas terus nih topengnya. Untuk di bagian pinggang dia karena bentuknya seperti ini jadi nggak terlalu banyak artikulasi ya. Cuma bisa kayak gini doang, nggak bisa digerakin nih. Oh ya bisa ya. Ya bisa segini. Ini tapi dikit banget nih bagian pinggangnya. Selangkangannya bisa dinaik turunin sedikit untuk menambah artikulasi yang lebih baik. Bisa digerak-gerakin seperti ini dan sebenarnya di sini ada artikulasi ya. Cuma ini nempel, jadi nggak bisa terlalu digerakin. Tuh, harusnya bisa tuh, bisa ya tuh kayak gitu. Dan untuk bagian kakinya dia bisa ke depan segini jauh dan ke belakang segini jauh ya, kehalang sama di bagian pantatnya seperti ini. Tapi untuk di bagian lututnya ini double joint bagus banget. Nah, gua notice di sini adalah untuk di bagian sini dia beda warna ya. Jadi ini bagian sini warnanya silver, tapi di bagian sini dia warnanya kayak warna abu-abu pucat kayak gitu. Nah ya, beda ya sama yang di bagian sini. Gua nggak tahu kenapa mereka ngecatnya setengah-setengah kayak gitu lah ya. Pergelangan kakinya bisa diputar ke kiri, ke kanan kayak gitu, ke atas, ke bawah. Ini perfect sekali dan dia bisa ke kiri dan ke kanan seperti ini dan ada artikulasi di ujung ke kakinya seperti ini. Oke, jadi itu dia untuk artikulasi si Mas Adam ini. Untuk tinggi figur ini adalah sekitar 12 cm atau kurang lebih 4,5 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Ultra Death dari Ultraman Rising versi Netflix teman-teman. Menurut gue ini adalah salah satu Ultraman yang cukup unik bentuknya. Kalian bisa melihat ya, karena gua tuh suka sama foto-foto figur-figur yang unik-unik kayak gitu, toy fotografi ya. Jadi ini menambah koleksian figur-figur unik ya, karena memang gua orangnya unik dan suka-suka yang figur-figur yang unik-unik kayak gitu teman-teman ya. Dan ini menurut gua cukup oke ya, dan kalian bisa melihat catnya juga mengkilap gitu. Gue suka sih, ini benar-benar kelihatan mewah kayak gitu. Warna silvernya gue suka ya. Dan untuk harganya sendiri waktu gue beli ini adalah 750.000 ya. Dan menurut gue untuk figur sekecil ini menurut gue yang memang agak overpriced. Tapi kalian tahu lah ya, Bandai ya, untuk harga segini menurut gua sangat worth it sih ya. Menurut kalian apakah figur ini worth it dihargai dengan harga segitu? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini SH Figuart dari Bandai Ultra Death dari film Ultraman Rising ya. Jadi menurut gua ini adalah salah satu figur yang gua rekomendasikan buat kalian yang suka Ultraman ataupun figur-figur yang bentuknya unik ya. Karena ini menurut gua sangat jarang sekali ada Ultraman yang bentuknya seperti ini ya. Dan gua lihat juga di e-commerce kayak Tokopedia ini nggak terlalu banyak barangnya ya, stoknya ya. Jadi kayaknya memang kurang peminatnya. Tapi untuk figur-figur yang seperti ini, kalau kalian nggak dapat ini, nanti mungkin kedepannya bakal nyesel loh ya, karena ini bentuknya unik sih barangnya. Untuk foto-fotografi juga lucu kayak gitu teman-teman. Dan sepertinya gue bakal beli juga yang versi Ultraman Rising-nya, yang versi yang kurus, yang kurang makannya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat ya. Gue nggak tahu ada manfaatnya atau tidak ya, karena ini memang barangnya tidak bermanfaat ya. Untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.